Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan mendekat, tetapi binatang terbang itu tampaknya tidak berani mendekat lebih jauh. Xiaoyan harus menepuk binatang terbang itu dan mengeluarkan beberapa pil Shen Yuan Qi dan memberikannya ke binatang terbang. Terima kasih, misimu selesai dan pergilah. Setelah binatang terbang itu menelan pil Shen Yuan Qi, ia mengangguk dengan patuh, lalu menghilang dari pandangan Xiaoyan. Mendekati planet seperti kristal besar ini, ia ditutupi oleh lapisan kabut ungu, membentuk penghalang untuk menutupi planet. Bersinar dengan cahaya di mana-mana, tetapi Xiaoyan tahu bahwa benda yang tampak cantik ini memiliki fluktuasi energi yang kuat. Mungkin tidak mudah untuk memasuki bintang ini. Xiaoyan berhenti di luar kabut ungu. Matanya berkedip dan dia merasakan krisis yang kuat. Kabut semacam ini seharusnya merupakan semacam pembatasan formasi yang kuat, penuh dengan fluktuasi yang merusak. Jika Anda menerobos dengan gegabah, Anda akan langsung terkunci. Tetapi, tampaknya hanya fluktuasi energi sumber yang terkandung di planet ini yang cukup kuat. Kali ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan sosok tubuh terpelintir dan muncul dari kabut ungu di sampingnya. Orang ini mengenakan jubah panjang dan tampak biasa. Dia menatap Xiaoyan dengan tenang dan berkata perlahan, "Apakah Yang Mulia akan memasuki bintang Auxing? Apakah Anda punya perintah?" Meskipun tidak ada fluktuasi yang terlalu sombong pada orang ini, seluruh orang memancarkan semacam fluktuasi yang sombong, dan kesombongan semacam ini menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Pria itu sedikit mengernyit dan bertanya lagi, "Apakah ada undangan?" Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. "Tidak ada dekrit atau undangan. Yang Mulia, tolong segera pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam kabut ungu. "Saudaraku, aku di sini untuk permaisuri," kata Xiaoyan tiba-tiba. Pria itu berhenti memandang Xiaoyan dengan mata aneh dan bergumam setelah beberapa saat, "Apakah kamu makhluk yang diasingkan di sini dari dunia sensi?" Xiaoyan mengangguk, dan pria itu berbalik perlahan, menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. "Kebetulan, para pemburu dewa sedang mencari Anda. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa dunia nyata Xuanyin tidak menerima makhluk apapun dari dunia sensi. Mengapa permaisuri sangat membenci makhluk sensi?" Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. "Kami tidak memenuhi syarat untuk menjawab kata-kata Dewa Pertempuran Bintang 7. Pria itu berkata dengan dingin. "Apakah karena Yang Mulia?" Xiaoyan bertanya lagi. "Apa hubungannya Yang Mulia dengan Chen Xianyuan? Bukankah hubungan semacam itu? Tetapi hubungan musuh? Jika tidak, mustahil untuk memerintahkan pemusnahan semua makhluk sensi." Xiaoyan terus berpikir dalam hatinya. "Di mana Gu Zhongsheng? Aku tidak tahu. Saya pasti ditipu oleh permaisuri. Seperti yang diharapkan, hati seorang wanita ada di lubuk hatinya. Permaisuri memiliki rutinitas yang dalam dan semuanya adalah jebakan." Pria itu tidak tertarik untuk berbicara dengan Xiaoyan, juga tidak berniat untuk membiarkan Xiaoyan pergi. Cahaya kemasan melintas di tangannya, dan tombak emas dipegang di telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyapu dirinya. Kabut ungu di belakangnya semakin mengembun. Ada niat membunuh di matanya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi dan bertarung sesuka mereka. Hanya dengan membangun keagungan tertentu, seseorang dapat memenuhi syarat berbicara. Putaran matahari keemasan muncul di belakang pria itu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit.
Sejauh ini, dia belum mencapai level di mana dia ingin menggunakan avatar dewa aslinya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kita dapat memiliki kekuatan untuk bertarung melawan puncak dewa petarung bintang 8. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit, dan energi sumber agungnya tiba-tiba meledak. Awalnya hanya ada 24 juta, dan sumber energi yang dipancarkan fluktuasinya adalah 40 juta, ditambah 10 api iblis absolut. Sumber energi langsung melebihi 100 juta. Nyala api menutupi Xiaoyan, dan ada guntur hitam menyala di dalam nyala api. Auranya cukup mengejutkan, tetapi mata pria itu penuh dengan luka. Seolah-olah dia cukup percaya diri untuk memotong Xiaoyan di sini. Ekspresi Xiaoyan serius. Dia melihat kabut ungu, dan dia pasti bisa menebak bahwa itu pasti terkait dengan kabut ungu di belakangnya untuk memberi kepercayaan pada pria ini. Dia harus bisa mengendalikan formasi kabut ungu. Tapi ada mata anjing. Selama itu formasi, tidak perlu takut. Sosok pria itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan cahaya keemasan berkedip-kedip di tombak, menyelimuti ratusan juta sumber energi agung di belakangnya seluas laut, langsung meraung ke arah Xiaoyan. Tombak emas merobek kekosongan, dan lapisan energi berosilasi, tetapi sosok Xiaoyan menghilang di bawah cahaya keemasan. Oh, apakah kamu menghindarinya? Pria itu sepertinya cukup percaya diri dengan kecepatan sendiri. Tidak perlu diharapkan bahwa Xiaoyan dapat mengelak saat berikutnya. Sosok Xiaoyan mengembun di belakangnya. Mata pria itu tertuju, dan dia jelas merasakan Xiaoyan, dan dia membalikkan tombaknya dan menusuk Xiaoyan di belakangnya. 7 tinju pembunuh dewa mengejutkan dengan raungan tinju penuh kekuatan destruktif menyelimuti pria itu, dan tombak emas menukik untuk memukulnya dengan keras. Pria itu terkejut dan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan mampu bersaing dengannya. Dia juga segera merasakan kekuatan fisik Xiaoyan yang kuat dan mengerti bahwa ini adalah modal yang bisa ditandingi Xiaoyan dengannya. Yopeng! Cahaya putih berkedip-kedip, dan mata pria itu menjadi gelap. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju seukuran karung pasir mendarat di wajahnya. Duar! Sosoknya langsung melesat ke belakang. Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. 18 pembuluh darah guntur meletus, dan dia meninju lagi. Naga guntur Baisang berlari keluar, dan pilar guntur hitam menyelimuti pria itu dari tubuh naga. Dengan metode terus-menerus Xiaoyan, pria yang memukulnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang terakhir menjadi pucat karena ketakutan, dan segera mundur ke dalam kabut ungu, dan segera berteriak dengan tajam. Formasi kabut setan ungu! Pria itu mundur ke dalam kabut ungu, hanya untuk melihat seluruh kabut ungu mengembun dalam sekejap, dan gelombang yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim dengan cepat mengembun. Mata anjing, patahkan formasi itu! Xiaoyan menoleh dan berteriak. Mata anjing itu tidak bergerak, tetapi segera melihat tamparan memanggil ke arahnya. Mereka yang membunuh ribuan pisau dengan menekan tenaga kerja lagi. Aku bisa mematahkan kebenaran dari formasi yang rusak ini dengan sekali pandang. Cahaya biru di mata besar mata anjing itu gelisah, dan seluruh formasi bergetar dengan keras. Kabut ungu juga berkumpul ke arah Xiaoyan, lebih tepatnya ke arah Goyan. Lalu Goyan meniru pria itu dan berteriak keras. Formasi kabut setan ungu! Mari kita lihat kabut siapa yang lebih kuat, teriak Goyan dengan percaya diri. Dan pada saat berikutnya, 2 berkas cahaya ungu melonjak keluar. Kedua cahaya itu bertabrakan, dan mata anjing itu menembus formasi dalam sekejap, menggunakan kekuatan formasi untuk menghadapi formasi, yang membuat pupil pria itu tiba-tiba menyusut.
Bagaimana dia bisa mengendalikan formasi kabut setan ungu? Kau tahu betapa kuatnya Tuan Anjing. Beri aku kematian. Duar. Di bawah kendali mata anjing itu, pancaran kabut ungu lebih kuat. Dan itu menekan pancaran kabut ungu pria itu dalam sekejap. Dan jatuh dengan keras ke tubuhnya, dengan keras pula. Dadanya langsung ditusuk oleh pancaran itu. Pria itu segera menyemburkan seteguk darah besar dan menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat ketakutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan berhasil mengendalikan formasi kabut setan ungu. Setelah itu, Xiaoyan tidak melihat pria itu lagi, tetapi dengan gerakan tubuhnya, kabut ungu menyebar ke arah bintang Aoxing. Pria itu ingin menghentikannya. Xiaoyan berhenti dan sedikit menoleh. Jika kamu masih ingin menghentikan, kamu akan mati. Tubuh Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat. Dan mata anjing itu juga mengeluarkan geraman rendah. Dan dia pendek, menggonggong seperti anjing. Itu tidak benar. Jelas orang yang membunuh 1000 pedang. Setelah merasakan ancaman kematian, tubuh pria itu membeku. Dan insting bertahan hidupnya masih membuatnya rasional. Atau dengan kata lain, dia tidak mau mati. Xiaoyan berubah menjadi pelangi dan terbang menuju bintang Aoxing. Tetapi setelah beberapa saat, Xiaoyan hanya melihat tanah bintang Aoxing dan suara derap langkah dan Siolan datang dari sekitarnya. Menghalangi jalan Xiaoyan, sosok Xiaoyan berhenti dan berdiri di udara. Berani membobol bintang Aoxing. Keberanian semacam ini sangat langka di seluruh dunia nyata Xuanyin. Tidak ada dekret kaisar wanita. Mereka yang memaksa masuk ke bintang Aoxing akan dibunuh tanpa ampun. Melayang di depan Xiaoyan. Mereka semua memiliki niat membunuh, memandang Xiaoyan dengan dingin, dengan senjata di tangan mereka, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah Anda tahu yang mulia? Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di belakang punggungnya. Yang mulia, mendengar kata-kata itu, ketiganya mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak tahu. Xiaoyan baru menyadarinya saat ini. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak saya datang ke sini. Waktu telah berubah. Beberapa orang datang dan yang lain pergi. Itu normal bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Aku baru saja datang ke sini untuk mencari permaisuri. Aku tidak memiliki permusuhan. Bisakah kamu mengakomodasi? Xiaoyan masih akan bersikap sopan sebelum berperang. Tetapi tampaknya tujuan orang-orang ini datang ke sini sangat jelas, yaitu untuk menghentikan Xiaoyan. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin aneh perasaan Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka sudah datang ke sini. Jadi, akan lebih baik untuk mengklarifikasi masalah ini. Permaisuri, apakah karena kamu menunggu tikus buangan untuk bertemu satu sama lain? Dan jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari bintang Aoxing. Mereka bertiga terlihat jelek, dan nada bicara mereka tiba-tiba membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Sepertinya pengetahuan yang sebenarnya keluar dari tinju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketiganya adalah dewa pertempuran bintang 8. Dan yang terkuat adalah tahap akhir dari dewa petarung bintang 8. Mereka bertiga penuh percaya diri saat ini. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah dewa petempur bintang 7. Tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali. Tetapi saat berikutnya, mereka tidak berpikir demikian. Lautan api yang mengerikan meledak, dan naga guntur setinggi 100 kaki melolong. Hal yang paling menakutkan adalah metode Xiaoyan begitu banyak, sehingga membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Kartu Suyu, Shen Luoyin, Wu Xiangfeng. Ini adalah cara yang diberikan kepada Xiaoyan oleh 3 dewa. Dan di udara, Xiaoyan dengan mudah berurusan dengan 3 dewa petarung bintang 8 sendirian.
Setelah 100 putaran, 3 dewa pertempuran bintang 8 tampak malu. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang Xiaoyan. Mereka bertiga segera bubar, dan sidik jari berubah dengan cepat dan berencana untuk menggunakan formasi elemen campuran kabut ungu untuk menyerang Xiaoyan lagi. Gaoyan, giliranmu. Beritahu mereka betapa kuatnya dirimu, kata Xiaoyan. Dia sudah terbiasa dipukuli, dan mata anjing yang tiba-tiba dipuji oleh Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Oke, saya sudah memecahkan 7 atau 80% dari formasi ini. Mereka hanya dapat menggunakan hingga 20% dari kekuatan formasi. Dan saya dapat langsung menggunakan 60%. Cahaya biru di mata dari anjing itu meledak. Dan seluruh formasi besar bintang Auxing tampaknya tiba-tiba bergetar. Kemudian kekuatan agung dari formasi langsung turun dari langit, menyelimuti 3 dewa pertempuran bintang 8. Dan pada saat berikutnya, jeritan melengking terdengar. Goyan dan Xiaoyan tidak peduli lagi dengan ketiga orang ini. Dia sudah mendekati bintang Auxing, dan dia bisa melihat intinya dari ketinggian. Tulisan tangan yang bagus, Xiaoyan bergumam dengan mata menyipit. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia berubah menjadi pelangi lagi dan menyapu ke arah istana kristal. Setelah memasuki bintang Auxing, Xiaoyan masih bisa merasakan energi sumber yang sangat kaya yang terkandung di sini. Tempat ini juga harus menjadi tanah harta karun untuk budidaya. Dan meskipun bintang ini sangat besar, tidak banyak makhluk hidup. Pada saat ini, di istana kristal, seberkas cahaya meledak, menderu ke arah Xiaoyan. Datang lagi. Xiaoyan bergerak, menghindari sinar dengan mudah. Chen Xianjuan, sudah cukup. Xiaoyan bergerak berteriak. Suara Xiaoyan jatuh, dan dia ditangguhkan. Di langit di atas istana kristal, selusin sosok bergegas keluar dari istana dan mengepung Xiaoyan lagi. Melihat puluhan sosok ini mengepung, Xiaoyan sedikit mengernyit dan berpikir, mungkin saja permaisuri benar-benar menipunya. Lupakan saja, jika itu masalahnya, aku akan pergi. Xiaoyan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal ini. Karena permaisuri masih enggan untuk bertemu, tidak perlu terus mengganggunya, lebih baik pergi. Langsung untuk menemukan petunjuk tentang roh dunia, dan Xiaoyan berbalik perlahan, siap untuk pergi. Tunggu! Tapi saat ini, suara pelan datang dari istana kristal. Sosok Xiaoyan sedikit berhenti, dan 10 sosok itu perlahan-lahan berpisah. Dan di belakang mereka, cahaya kemasan muncul, yang ternyata adalah kelinci yang berperilaku baik. Kelinci awan es adalah sejenis makhluk roh dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Apakah kamu yang dari Sensi? Kelinci Pingyun bertanya dengan suara pelan. Xiaoyan mengangguk dan berkata perlahan, aku tidak punya permusuhan. Aku hanya ingin bertanya pada permaisuri tentang sesuatu. Mengapa kamu memiliki auranya di tubuhmu? Kata kelinci Pingyun. Apakah kamu berbicara tentang yang mulia? Dia sudah jatuh, jawab Xiaoyan. Dan kelinci Pingyun berhenti dengan tatapan rumit di matanya. Dia telah jatuh, dia abadi. Bagaimana dia bisa jatuh? Setelah mendengar berita ini, kelinci Pingyun jelas tidak percaya. Lalu, mengapa auranya ada di tubuhmu? Kelinci Pingyun menatap Xiaoyan dengan curiga. Aku adalah reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan segera berkata, artinya, kamu masih yang mulia. Kamu yang telah membunuh permaisuri. Apa yang kamu lakukan di sini? Nada kelinci Pingyun tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan tegas. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan menatap kelinci Pingyun dengan bingung. Membunuh permaisuri? Xiaoyan terkejut. Menatap kelinci Pingyun lagi dan melanjutkan. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari yang mulia, aku tidak memiliki ingatan tentang kebangkitan.
Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi secara detail? Kelinci Bingyun melihat penampilan Xiaoyan, sepertinya merasa bahwa Xiaoyan tidak membohonginya. Jadi dia berhenti sebentar. Ikuti aku, permaisuri juga menunggumu. Kelinci Bingyun menghela nafas, menatap Xiaoyan dan berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk dan mengikuti kelinci Bingyun. Selusin sosok di kedua sisi memandang Xiaoyan. Matanya juga penuh kebencian, seolah-olah dia sedang melihat seorang pembunuh.